Lebaran menjadi momentum industri perfilman untuk merilis film-film mereka. Pada Lebaran tahun kemarin, ada 3 film Indonesia yang dirilis dan salah satunya adalah film KKN di Desa Penari. Dan film KKN ini bisa jadi rebound yang sangat baik bagi industri perfilman Indonesia. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama Andrew di channel Hati-Hati di YouTube. Mumpung masih awal Ramadan, tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga Ramadan tahun ini membawa sukacita, kesehatan, dan kemakmuran bagi kita semua. Amin. Film KKN di Desa Penari berhasil menyisihkan rekor film Indonesia terlaris yang selama 6 tahun terakhir masih dipegang oleh Warkop DKI Reborn. Film yang disutradarai oleh Awi Suryadi tersebut tak disangka berhasil mendatangkan lebih dari 9 juta penonton ke bioskop dan menjadikan film tersebut sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa hingga hari ini. Momen Lebaran tahun ini juga akan kembali menghadirkan sederet film-film Indonesia yang pastinya sangat sayang untuk dilewatkan. Berikut adalah 4 film Indonesia yang akan tayang di bioskop pada Lebaran tahun 2023 ini. Siapa yang tak mengenal film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk? Film ini diangkat dari novel karya Buya Hamka. Nah, film pertama yang akan kita bahas ini adalah film biopik Buya Hamka. Film ini sebenarnya sudah digagas dari tahun 2014, tapi baru diumumkan pada tahun 2019 lalu. Film ini akan menceritakan Haji Abdul Karim Amrullah atau lebih kita kenal dengan Buya Hamka, seorang pahlawan pergerakan nasional, ulama, sastrawan, dan juga seorang politikus yang cukup disegani baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Vino J. Bastian akan memerankan tokoh Buya Hamka, sementara Ludia Cynthia Bella akan berperan sebagai Siti Raham, istri dari Buya Hamka. Selain itu, film ini juga akan melibatkan begitu banyak aktor dan aktris papan atas Indonesia, seperti Desi Ratnasari, Doni Damara, Reza Radian, Matias Mucus, dan masih banyak yang lainnya. Pada tanggal 23 Maret kemarin, trailernya sudah bisa kita lihat. Cast listnya juga ngeri-ngeri sedap, membuat kita semakin tak sabar untuk menyaksikan film biopik Buya Hamka di bioskop pada tanggal 20 April nanti. Yang lahir tahun 90-an pasti tidak asing lagi dengan sinetron Jin dan Jun yang diproduksi 27 tahun lalu. Sinetron yang produksinya sejak dari tahun 1996 hingga tahun 2002 ini berhasil menelurkan 272 episode. Ayo, siapa yang masih ingat siapa saja yang pernah meranin Jun dan Jin? Gak sembarangan orang bisa menemukan tempat ini. Nah, MVP Pictures akan mengajak generasi 90-an untuk bernostalgia melalui hadirnya Jin dan Jun the Movie. Dibintangi oleh sederet sineas tanah air seperti Dwi Sasono yang akan memerankan Om Jin dan Ray Bong yang akan berperan sebagai Jun. Tentu film ini bisa jadi salah satu pilihan untuk mengisi waktu luang saat liburan Lebaran nanti. Menurut Anggi Umbara, sutradara Jin dan Jun the Movie, premis ceritanya masih sama dengan sinetronnya dulu, hanya saja menggunakan pendekatan yang lebih kekinian agar lebih pas untuk masa sekarang. Bagaimana keseruan petualangan Om Jin dan Ji Jun? Jangan ketinggalan aksi mereka di bioskop pada tanggal 20 April 2023 ini. Seperti yang sudah kita tahu, kisah KKN di Desa Penari dan Sewu Dino adalah kisah nyata yang sama-sama ditulis oleh Simple Man dalam bentuk thread Twitter. Pada akhir tayangan film KKN di Desa Penari Louis Dawolo Medeni Desember lalu, film Sewu Dino ini sudah ditayangkan dalam bentuk sequence zero yang berdurasi selama 12 menit. Menceritakan tentang seorang perempuan bernama Sri yang sedang mencari kerja di kota, namun akhirnya malah terjebak dalam serangkaian kejadian dan kutukan santet yang mematikan. Jika dilihat dari kerapian penulisan ceritanya, harusnya film Sewu Dino ini jauh lebih matang daripada film KKN di Desa Penari. Karena menurut saya pribadi, film KKN di Desa Penari alurnya terlalu acak dan terkesan hanya seperti potongan-potongan thread Twitter yang divisualisasikan. Untuk mengintip bagaimana kengerian film Sewu Dino ini, bagi yang belum sempat nonton sequence zero-nya kemarin, teasernya masih bisa kita lihat di YouTube MD Pictures. Masih pada ingat nggak kehebohan orang-orang saat munculnya film pendek Makmum? Film yang dianggap cukup membuat beberapa orang takut untuk melaksanakan sholat malam sendirian.
Nah, kreator film pendek Makmum ini juga menggarap film horor yang berjudul Kanzab. Anggi Umbara yang dipercaya sebagai sutradara mengatakan bahwa ia ingin menampilkan sebuah hiburan mencekam sekaligus menakutkan, tapi tetap memotret sejumlah permasalahan sosial dan personal yang juga penting untuk diangkat. Meski sama-sama bernuansa horor religi seperti Makmum, tapi film ini mengklaim tidak akan membuat orang-orang yang nonton jadi takut sholat. Dari keempat film yang akan tayang pada Lebaran nanti, film mana yang paling kalian tunggu? Andrew pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.